ternyata teman-teman, Kali Uyut itu punya bendungan ya, punya bendungan sekitar 100 meter di atas jembatan Kali Uyut. Ini sih sebenarnya secara desain udah bagus banget tuh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu 27 April 2025, dan pagi hari ini kita akan OTW di proyek pembangunan jembatan Kali Uyut dan juga pembangunan pemasangan unit di sepanjang Jalan Bosih Raya Cibitung Bekasi, teman-teman. Nah, setelah kemarin kita nggak update, ini saya akan ajak teman-teman untuk lihat-lihat di sana. Oke, let's go. Oke, perjalanan kita mulai dari sisi sebelah kanan dari Rumah Sakit Mitra Plumbon, dan ini udah ada pembongkaran bekas saluran got yang lama ya teman-teman ya. Sampai sejauh ini ternyata teman-teman. Dan untuk eskavator kuning tuh, hati-hati sedang ada pekerjaan unit ya. Ini tampaknya sedang start ya untuk eskavator kuning. Nah, bisa dilihat di sini ya teman-teman ya. Nah, nanti sampai di sini nih ya, sampai di Rumah Sakit Mitra Plumbon tadi Cibitung. Nanti di sini nih akan dipasang unit. Jadi akan lebih rapi teman-teman, dengan volume yang lebih besar dari ukuran yang lama tentu saja. Bisa dilihat ya, untuk bekas yang lama masih pakai bata merah seperti ini, masih tradisional banget. Nanti udah nggak pakai seperti itu lagi. Akan tapi bahannya di sini belum disuplai kemarin, mungkin masih di depan gerbang perumahan Kartika Wanasari. Nanti coba kita lihat teman-teman. Dan ini sebentar lagi kita sampai di gerbang perumahan Kartika Wanasari, di mana di sini ada pengalihan arus terakhir sebelum jembatan. Nah, ini pengalihan arus, kita lurus di sini. Kita lurus di sini teman-teman. Wah, ini sampai sekarang belum diangkat teman-teman untuk puing-puingnya. Tapi yang sebelah sana sudah ya. Sebelah sana sudah. Karena kemarin kita nggak sempat kemari, coba kita lihat seperti apa untuk perkembangan berikutnya. Kita lihat ya teman-teman ya, sejauh mana untuk progres pembongkaran jembatan Kali Uyut di Jalan Bosih Raya teman-teman. Wow, tampaknya sudah hampir atau malah sudah terbongkar semua ya. Nah, sampai sedalam ini masih ada sisa-sisa besi hebelnya ya. Tuh. Dan itu dibersihkan secara manual, karena sampai di sana teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat masih sebanyak ini ya. Nah, nggak tahu kenapa dikerjakan secara manual, mungkin nggak bisa ya kalau pakai alat lainnya satu-satu. Ini yang sini sepertinya udah sampai sini, akan tetapi yang untuk sebelah sana teman-teman, yang sebelah sana itu belum, masih nanti ada proses pengerukan lagi, teman-teman. Itu untuk Kali Uyutnya kelihatan mengalir dengan lancar banget yang sebelah situ ya. Coba kita ke arah sini teman-teman.
Tampak bapak-bapak pekerja ini sedang mendung ya, sedang mendung. Agar di sini pengerjaannya lebih mudah teman-teman. Agar sini pengerjaan lebih mudah karena aliran dari kaliutnya sempat ngalir pada ke sini ya. Jadi dibendung pakai kresek gitu ya, pakai kresek teman, pakai kresek. Dari arah pengerjaan jembatan, coba kita bergeser ke arah kanan teman-teman, di sebelah sisi sebelah barat dari Jalan Bose ini. Nah, tambah di sini untuk pengerjaan Yudit udah sedikit mendapatkan hasil. Wah, sudah kelihatan hasilnya maksudnya ya. So, untuk ukurannya seperti ini. Saya kurang paham ini untuk ukurannya berapa ya Pak ya. Kurang paham untuk ukurannya. Pokoknya kira-kira seperti inilah untuk Yuditnya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau sebelumnya ya, si sebelah barat Jalan Bose ini dulu itu Pasar Uyut, sekarang sudah dibangun sepertinya komplek ya, komplek perumahan. Nah, dari Pasar Uyut Selang Cao jadi perumahan seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat yang sebelumnya, yang semula di sini itu nggak ada saluran air teman-teman, karena saluran air itu cuma ada di sebelah timur Jalan Bose aja. Dulu sini nggak ada, karena di situ ada lapak-lapak ya, ada lapak-lapak yang bukan permanen, bukan semi permanen, yang lapak-lapak itu, pedagang-pedagang di pinggir jalan itu. Di sini nggak ada saluran air, sekarang udah dibuatkan saluran air. Teman-teman bisa lihat untuk aliran airnya seperti ini ya, lumayan lancar. Nanti tinggal dibersihkan aja, karena memang proyeknya masih berjalan sampai sekarang, sampai di ujung sana, tepatnya di depan perumahan Kartika Wanasari ya. Untuk alirannya airnya berlanjut sampai ke Kali Uyut di sebelah sini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini itu udah datang satu unit kren ya. Nah, satu unit kren ini lagi di maintenance, lagi di setting-setting sama para mekanik-mekaniknya. Nah, nanti saya akan tanyakan kepada tim pelaksananya ya. Kebetulan beliau ada di sini. Nah, saya coba tanyakan ya. Baik, selamat pagi Pak. Pagi Pak. Oh. Pagi. Oke Pak, baik. Siap. Saya melihat ada satu unit kren di sini. Kalau boleh tahu, saya Bapak berkenan nanya buat apa Pak ini Pak ya? Untuk satu unit krennya ini. Itu untuk persiapan ini pengeboran bor pile. Oh, pengeboran bor pile. Oh, di sini ya Pak, sisi sebelah sini Pak. Betul, di sebelah sini. Ya. Sama di sebelah sana. Oke, jadi hari ini untuk hari ini dulu. ya. Selesai ini rapi, baru kita bor. Oh ya. Gitu, Pak. Ada berapa titik Pak untuk titik pengeboran bor pile-nya Pak di sini Pak? Titik di sini sekitar 18-an Pak. 18. Wow, berarti cukup banyak Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali Iya. 3, 18. 6 kali 3. Jadi begini Pak. 1, 2, 1 3. ya. Sana memasak. Pesanannya 6 Pak ya. Oke. Ini kalau boleh tahu nih, Siap. untuk sebanyak 18 titik pengeboran 16. itu ya. 16 ya. 6 kali 3. 6 kali 3 Bapak. 18 ya. Oh iya 18. 18 Pak ya. 18 itu biasanya, karena saya awam Pak ya. Siap. Biasanya itu membutuhkan waktu berapa hari atau berapa jam Pak? Kalau itu kita tidak bisa estimasi Pak. Oh, Karena iya. kan kita untuk fondasi, pekerjaan fondasi itu kan kita bersedampingan dengan air. Iya, kondisinya Air- tergantung iya, betul. kondisi juga Pak ya. Betul, Bapak. Iya. Karena kan pengeboran itu kan kita wajib kering. Oh iya, Gitu. siap. Sementara itu tampaknya air Masih ada. Iya. Iya, masih banyak mengalir airnya. juga Pak ya. Betul. Sampai Makanya itu kita urat. sampai itu ditutup-tutup begitu. Oke. Betul. Oke, Itu baik. kita kisdam biar airnya nggak masuk. Ya. Kalian sambil kita kuras. Oke, Betul. baik, siap. Terima kasih Pak. Siap Bapak. Ya. Assalamualaikum. Oke teman-teman, jadi menindaklanjuti dari apa yang disampaikan tim pelaksana tadi. Jadi nanti sini untuk kerennya itu akan mengerjakan pengeboran di sini sebanyak 3, 1, 2, 3
ya kali 6 sebanyak 16 titik ya. Ya, istilahnya bore file ya. Nanti kita lihat aja seperti apa karena saya juga jujur kurang begitu paham. Nah, ini untuk yang di sebelah utara sisi jembatan ya. Itu ada sebanyak 18 titik. Kemudian kalau sudah selesai, teman-teman, kalau sudah selesai, itu nanti akan dilanjutkan yang sisi sebelah selatan sana. Tapi sana pun belum selesai untuk tahap pengerukan ya, bisa kelihatan dari sini ya teman-teman ya. Nah seperti itu ya. Nah itu tadi yang disampaikan Bapak tim pelaksana dari proyek pembangunan jembatan Kali Uyut ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa dilihat untuk eskavatornya juga tuh langsung bergerak melakukan pengerukan di sisi sebelah selatan jembatan ya. Itu untuk eskavator yang utama tadi ya. Sementara tadi teman-teman juga lihat ketika kita masih jalan menuju ke arah lokasi ini, untuk eskavatornya yang satunya itu memang fokus melakukan pengerjaan di pembuatan dan juga pemasangan unit yang apabila dihitung dari jarak jembatan Kali Uyut ini ke sana udah hampir mencapai ratusan meter jaraknya ya. Bahkan dari sisi gerbang Kartika Warnasari, dari sisi gerbang perumahan Kartika Warnasari itu masih ke arah SPBU, masih lanjut lagi ternyata. Saya pikir kemarin cuma sampai SPBU teman-teman. Ternyata masih lanjut sampai dengan rumah sakit umum Mitra Plumbon. Wow, jaraknya udah berapa ratus meter itu. Coba bisa dihitung aja segede teman-teman, kalau tahu itu jaraknya kira-kira berapa meter, coba komen di kolom komentar teman-teman ya. Sementara untuk eskavator kuning masih melakukan pengerukan. Wah, itu belum ada dump truck lagi ya yang mengangkut ya teman-teman ya. Udah banyak banget itu, udah sekitar 20-an dump truck itu kalau diangkut itu teman-teman. Batu-batu banyak juga ya, batu-batu ya. Batu-batu banyak juga, batu-batu. Nggak cuma batu ya, namanya juga dasar dari jembatan ya. Tentu saja bermacam-macam, ada pasir, ada tanah, ada lumpur, dan juga batu, besi-besi yang secara ukuran juga cukup besar-besar seperti ini teman-teman. Bahkan untuk kalau dipotong secara manual itu benar-benar harus memerlukan tenaga ekstra juga. Oke teman-teman, sembari berjalannya pengerjaan dari jembatan ini, teman-teman saya akan coba ajak melihat-lihat dari kondisi Kali Uyut saat ini ya. Kondisi Kali Uyut kemarin seharian sepertinya nggak hujan. Kalau di sini tuh kondisi Kali Uyut itu sebenarnya bagaimana airnya, apakah benar-benar menghitam atau coklat ya. Nah seperti ini teman-teman kondisi airnya. Kalau di sana karena mungkin di posisi di bawah jembatan udah dikeruk, jadi posisi airnya teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau di sini kondisinya cukup lancar ya. Untuk tingkat kejernihan air biasa aja ya. Jernih juga enggak, coklat juga enggak, hitam juga enggak. Tampak ikan-ikan apa itu, kurang paham saya, ikan sapu-sapu atau ikan apa. Nah teman-teman bisa lihat ya, banyak banget, kecil-kecil banget tuh bisa lihat ya ikannya. Jadi ya masih banyak hidup juga ikan di sini. Ini kalau kondisi sungai di sini itu, kalau kondisinya begini lumayan oke. Cuma kalau hujan nanti coba kita lihat apakah terjadi luapan air yang mengakibatkan banjir atau enggak. Perlu kita lihat lagi ya, karena belum ada tindakan yang ya hasil yang nyata dari proses pembangunan jembatan Kali Uyut ini. Nah kita coba menelusuri
menelusuri teman-teman sisi atas dari Kali Uyut, terutama sisi atas dari jembatan Kali Uyut di Jalan Bose Raya, teman-teman. Ya, tampak di sini di kanan kirinya ya seperti pada umumnya kali di kota kecamatan ya, ini ya kota kecamatan. Di sini ada kebun-kebun. Tapi kalau di sini ya, kalau di sini secara penampakan ya masih cukup oke sebenarnya. Cuma yang saya tahu penampakan kalinya, kebersihan kalinya kalau di sini oke ya. Tapi kenapa sering terjadi banjir? Nah, itu PR-nya itu buat kita semua. Ya, bisa jadi PR buat kita semua ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sana ada kebun dan sini ada genangan air seperti layaknya rawa ya, teman-teman. Nah, ini posisi kalinya masih di sini. Posisi kalinya masih di sini, teman-teman. Tuh. Nah. Wow. Tuh. Nah, teman-teman. Ini terusan dari Kali Uyut ya, terusan dari Kali Uyut, teman-teman. Tepatnya di atas jembatan Kali Uyut berjarak sekitar 50 sampai 70 meter. Wow. Ternyata teman-teman, Kali Uyut itu punya bendungan ya. Punya bendungan sekitar 100 meter di atas jembatan Kali Uyut. Ini sih sebenarnya secara desain udah bagus banget tuh. Tapi teman-teman bisa lihat ya, tuh. Ini benar-benar penampakan sebuah bendungan ya. Di atas kali sekecil ini ada bendungannya. Teman-teman kalau boleh tahu nih, ini sebenarnya bendungan atau rawa? Kalau secara penampakan, karena garis luarnya itu ada turap ya teman-teman ya, ada turap, jadi sebenarnya rapi. Cuma sayang banget ini sepertinya kurang terawat ya, kurang terawat. Ini idealnya sebuah bendungan itu biasanya ya, walaupun skalanya kecil ya, di sini biasanya kan ada pintu air. Nah, ini kalau teman-teman tahu ya, terutama yang tinggal di daerah Cibitung Bekasi, ini bendungan ini fungsinya untuk apa? Ini sebenarnya bagus ya untuk penampungan air ya, cuma perlu dibersihkan ya. Cuma perlu dibersihkan. Coba teman-teman yang menyaksikan video ini kasih saran, ini bendungan ini baiknya diapain? Coba komen di kolom komentar sekarang ya. Karena saya nggak nyangka ternyata ya, Kali Uyut ya, dimana sedang ada proyek pembangunan jembatan Kali Uyut, dan di daerah sini sering terjadi banjir tiap kali hujan, punya bendungan di atasnya ya. Sayang banget kalau nggak dimanfaatkan, sayang banget kalau nggak dioptimalkan ya teman-teman ya. Sepertinya sih nggak nyampe 100 meter teman-teman ya, kalau perkiraan saya cuma sekitar 70 meter dari proyek pembangunan jembatan Kali Uyut. Ada sebuah bendungan. Kalau untuk ukuran dari kali yang kecil ini udah cukup oke ya, udah cukup oke teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya sangat tidak terawat. Sayang ya, sayang. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki, jadi bisa mendapatkan manfaat. Karena daerah sini ya, daerah sini sering terjadi banjir teman-teman. Makanya salah satu caranya ya, pemerintah daerah setempat membuatkan atau membangun lagi jembatan Kali Uyut yang secara volume memang sudah terlalu kecil ya, terlalu kecil untuk kapasitas aliran Kali Uyut yang kalau hujan itu
debit airnya sangat deras ya, sehingga sering tumpah-tumpah ke Jalan Bosiraya, mengakibatkan banjir di Jalan Bosiraya, khususnya di depan perumahan Kartika Wanasari, agar untuk kedepannya membantu mengurangi resiko banjir khususnya daerah sini. Kita kembali ke proyek teman-teman. Sementara para pekerja proyek sedang mempersiapkan untuk pengeboran di sisi sebelah utara ya, dengan alat yang sudah ready dan dalam tahap maintenance itu ya. Tampaknya ya batang-batang besinya sedang dipersiapkan. Sementara pekerja-pekerja lain juga masih sibuk dengan aktivitas masing-masing. Kalau saya hitung untuk karyawan di titik ini mungkin sekitar ada 10-20 ya. 10-20. Nah teman-teman, kini saya posisi ada di seberang dari pom bensin Selang atau pom bensin Jalan Bosiraya, di mana posisi eskavatornya ada di seberangnya teman-teman. Kita lihat pengerjaan yang dilakukan oleh eskavator yang kedua ini dalam proses pengerjaan saluran Yudit ya. Ini yang sudah dibor beberapa hari yang lalu sampai dengan Rumah Sakit Umum Mitra Plumbon ya, belum diangkat karena ini adalah saluran air yang aktif teman-teman. Tiap hari itu mengalirkan aliran-aliran dari bangunan-bangunan di sepanjang jalan ini. So ya, begitu ada hasil pengeboran yang memenuhi saluran ini langsung meluap ke jalan ya, bisa dilihat ya, langsung meluap ke jalan tuh, bisa dilihat. Makanya untuk petugas atau driver eskavatornya langsung buru-buru mengangkat puing-puing hasil pengeboran kemarin, langsung dimuat di dump truck sebelahnya ya. Nah hasil sementara jadinya nanti akan seperti ini ya. Untuk air-air yang mengalir akan fokus di sini dan tidak mengenangi Jalan Bosiraya. Karena seperti sudah saya infokan sendiri teman-teman, Jalan Bosiraya adalah jalan yang besar di Cibitung, Jalan Raya Cibitung istilahnya. Tiap hari itu ribuan kendaraan yang lewat di sini. Tuh. Ya, langsung diangkat dan dimuat di dump truck. Seperti ini. Dan ini yang sudah diangkat ini dari sini sampai dengan Kaliuyut sudah dimuat di dump truck, sudah diangkat ya. Sementara untuk berikutnya dari posisi depan saya ini sampai dengan yang sudah dibor kemarin di posisi sebelah dari Rumah Sakit Mitra Plumbon. Sementara muatannya sudah hampir penuh dan dump truck sudah siap-siap jalan teman-teman. Demikian tadi teman-teman mengenai program pembangunan Kaliuyut dan juga pemasangan Yudit di sepanjang Jalan Bosiraya yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Semoga yang saya informasikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ketemu lagi dengan video-video dari Bang Jo berikutnya. Yang suka like dan subscribe jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.